Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Maharani Irsyam dengan NIM 2201085005. Apakah itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan hukum atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman kehidupan masyarakat atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Artian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan termilis saja. Maka dapat disimpulkan bahwa jelaslah kiranya yang dimaksud dengan penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadi hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagaimana pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya Nurul Muhlisa dengan NIM 220108502005. Apa itu aparatur penegak hukum? Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum tersebut. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat orangnya penegak hukum. Dalam artian sempit, aparatur penegak hukum adalah seorang yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan sipir pemasyarakatan. Pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pematuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali, resosialisasi terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu 1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat, saran dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. 2. Budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. 3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standar kerja, baik hukum material maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Saya Angelina Fitri dengan NIM 220108502014. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang. Yang kedua, faktor penegakan hukum.
yakni yang membentuk dan yang menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, di mana lingkungan tersebut yang menerapkan penerapan hukum. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang mendasari karsa manusia terhadap pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut sangat berkaitan erat satu sama lain dalam rangka proses penegakan hukum untuk menuju pada kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik. Pemahaman kelima faktor penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri, dimaksudkan isi dari undang-undang, apakah sudah berpihak kepada tegaknya hukum. Yang kedua, penegak hukum yang dimaksudkan adalah seluruh pejabat yang berkompeten di dalam penegakan hukum. Yang ketiga, sarana dan prasarana adalah berupa peralatan, dukungan, anggaran, sistem yang mendukung proses penegakan hukum. Yang keempat, masyarakat yang dimaksudkan adalah sikap masyarakat yang sudah mendukung proses tegaknya hukum. Yang kelima, budaya masyarakat adalah kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari yang sudah tertanam sesuai aturan yang berlaku. Baik, perkenalkan nama saya Sarah Sesta Amrullah dengan NIM 220108502017 dari kelas Biologi Sains A dengan kelompok 4. Nah, apa-apa saja permasalahan hukum di Indonesia? Permasalahan hukum di Indonesia sering terjadi disebabkan beberapa hal, yaitu sistem peradilannya, penegakan hukumnya, perangkat hukumnya, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Nah, di antara banyaknya masalah tersebut adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat, baik dari kepolisian, jaksa, hakim, maupun pemerintah yang ada dalam wilayah tersebut. Inkonsistensi penegakan hukum kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, baik dalam media cetak atau media elektronik. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa kasus penegakan hukum di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan alasan dari masyarakat atau masyarakat awam, baik dari pencarian masalahnya sendiri atau yang bisa diikuti melalui media cetak dan media elektronik. Adapun permasalahan hukum yaitu inkonsistensi penegakan hukum yang dikelompokkan yaitu yang pertama, mengenai tingkat kekayaan seseorang. Nah, tingkat kekayaan seseorang dapat memperingan masa tahanan yang melakukan pelanggaran. Nah, mereka dapat menyewa pengacara mahal yang bisa mematahkan dakwaan kejaksaan dan meringankan masa dakwaan tersebut. Yang kedua adalah tingkat jabatan seseorang. Nah, dalam kasus ini kita dapat melihat kasus yang berkaitan yaitu Ancol Gate yang berkaitan dengan studi banding ke luar negeri yang diikuti oleh 40 orang anggota DPRD DKI Komisi D. Nah, pada kasus ini 9 orang staf Bapedal DKI Bambang Sungkono dan Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadun Ahmad tidak dikenai sanksi apapun karena tingkat jabatannya. Nah, untuk kasus yang ketiga itu berkaitan dengan nepotisme. Dalam kasus ini kita bisa melihat seperti contoh kasusnya terdakwa Letda Agus Isrok, yaitu anak mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagio HS yang diperingankan hukumannya dari 4 tahun penjara ke 2 tahun penjara. Nah, di samping itu terdakwa juga diberikan keringanan, dikembalikan ke kesatuannya selama 2 minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis Mahkamah Militer Tinggi. Nah, jelas sekali pada kasus ini mengesankan bahwa adanya diskriminasi sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis Mahkamah Militer Tinggi. Nah, jelas sekali pada kasus ini mengesankan bahwa adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat. Nah, untuk contoh kasus yang keempat yaitu tekanan internasional, yang dimana pada kasus ini kita bisa melihat pada kasus Atambua yang Nusa Tenggara Timur yang menewaskan 3 orang staf NHCR yang mendapat perhatian internasional dengan cepat.
Nah, tekanan internasional ini mengakibatkan pemerintah Indonesia bertindak dengan melucuti persenjataan Timor yang menjadi beberapa bekas anggota militer Timor Leste yang dianggap bertanggung jawab.